game atau kita digunakan untuk misalkan kalau teman-teman sering lihat itu bermain drone itu kita juga nggak bisa ngelihat drone-nya secara langsung, akhirnya kita menggunakan teknologi VR untuk melihat itu gitu ya. Biasanya menerbangkan, jadi ada namanya kacamata VR. Nah ini kayak gini bentuknya, itu memang digunakan untuk kita melihat sesuatu yang entah itu bentuknya 3 dimensi atau mungkin kalau bermain drone itu dia juga bisa ngelihat lokasinya seperti itu. Gitu ya. Terus yang kedua, augmented reality. Jadi augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Gitu ya. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Biasanya kalau teknologi AR itu, kalau teman-teman sering tahu, biasanya itu di berbagai macam hal ya. Jadi kita tinggal nge-scan itu tiba-tiba dia muncul objek 3D. Entah itu 3D atau 2D, biasanya macam-macamnya. Contohnya di samping ini itu sebuah furnitur, jadi kita scan ada aplikasinya sendiri ya. Aplikasi VR gitu ya. Tinggal scan, kalau memang dia bisa memunculkan teknologi AR-nya dia bakalan kelihatan. Kita pun bisa pindahkan lihat dari sisi mana seperti itu. Nah, sekarang augmented reality banyak digunakan ya. Contohnya biasanya digunakan untuk di buku-buku yang itu juga ada media interaktifnya. Biasanya digunakan di buku buku anak-anak kecil gitu ya. Kalau ada tulisan di situ VR bisa nge-scan, dia biasanya di-scan terus bisa muncul gambar-gambar. Entah itu 2D atau 3D seperti itu. Itu adalah teknologi augmented reality seperti itu ya. Paham? Oke, kita lanjut lagi. Visualisasi data. Jadi visualisasi data adalah teknik-teknik membuat image, diagram atau animasi untuk mengkomunikasikan pesan yang kita sampaikan. Nah, visualisasi telah menjadi cara yang efektif dalam mengomunikasikan baik data atau ide abstrak maupun nyata sejak permulaan manusia. Gitu ya. Biasanya digunakan untuk buat visualisasi hasil berbentuk grafik atau diagram. Nah, kalau ini sendiri biasanya digunakan untuk infografis. Jadi kalau teman-teman tahu di beberapa poin di sini ya, di gambar samping ini ada namanya infografis. Itu biasanya digunakan untuk kita ngelihat data. Nah, seperti itu. Bahkan sekelas misalkan kita mau mau ngelihat sebuah contohnya misalkan saat kita bermain di data iklan, entah iklan digital atau apapun, dia juga menampilkan infografis, semacam visualisasi data juga untuk merekap datanya seperti itu ya. Ini sering digunakan sendiri juga, misalkan untuk laporan-laporan apapun itu yang memang bentuknya infografis atau bentuknya grafis, dia olah seperti ini, seperti itu. Itu juga termasuk dari teori grafika sendiri gitu ya. Nah, komputer art atau graphic design biasanya ya adalah penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Gitu ya, hasil dapat berupa kartun, potret, foto layout, media cetak, logo, lukisan abstrak, desain interior atau eksterior dan lain sebagainya. Nah, contoh yang tadi di multimedia, teman-teman sudah mencoba mulai membuat namanya e-book atau e-brosur. Nah, itu juga termasuk konsep dari teori grafika. Itu bagian dari komputer art atau graphic design. Nah, contoh paling simpel juga adalah sebuah logo. Jadi bahkan semua brand, bahkan semua perusahaan, instansi juga dia memanfaatkan dia memakai logo di dalam identitas mereka gitu ya. Contohnya di ITTS sendiri dia juga menggunakan logo gitu ya. Itu juga dari bagian dari teori grafika. Nah, contoh aplikasi yang biasanya digunakan itu banyak. Tadi kita udah mencoba Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw dan sebagainya, macam lagi. Biasanya juga digunakan untuk video, gitu juga ya, seperti itu.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang keenam adalah yang paling sering kita lihat adalah hiburan atau entertainment gitu ya. Nah, komputer grafis juga digunakan secara luas pada bidang entertainment ya, contohnya pada perfilman gitu ya, pertelevisian, entah bentuk animasi atau video clips dan sebagainya. Dia juga diterapkan teori grafika sendiri karena memang itu adalah bagian memanipulasi gambar ya. Nggak mungkin kan di dunia nyata ada gambar seperti ini, itu adalah gambar animasi, entah itu 3D maupun 2D animasi seperti itu ya. Jadi beberapa film tontonan dari Disney, dari Pixar, dia memang kebanyakan menggunakan animasi 2 dimensi kalau enggak 3 dimensi, karena memang sekarang dunia perfilman animasi itu sangat tinggi gitu ya. Di Amikom sendiri dia juga punya satu film, dia juga lumayan ngehits ya, teman-teman mungkin pernah nonton juga, namanya Battle of Surabaya. Itulah pekerjaan dari MSP, Buma dari Amikom juga gitu ya. Dia menceritakan tentang apa ya, tentang peperangan di Surabaya gitu ya. Itu juga termasuk film animasi gitu ya. Oke, next. Nah, pengolahan citra, mungkin ini ada mata kuliahnya ya kalian ya, pengolahan citra juga ya. Jadi pengolahan citra berkaitan dengan teknik-teknik untuk memodifikasi dan interpretasi citra gitu ya, meningkatkan kualitas dari citra, analisis citra, dan mengenali pola-pola visual yang ada dalam suatu citra. Misalkan ini di sini adalah sebuah foto gitu ya, sebuah foto bentuknya raster gitu ya. Dia di situ ada pengolahan citra, entah mulai dari dari karakter fotonya, terus hingga bentuk fotonya. Dari fotonya ada warna biru, hitam, hijau, RGB gitu ya, red, green, blue gitu ya. Terus dia juga ada dari mulai ketajamannya juga, itu juga termasuk pengolahan citra gitu ya. Itu adalah teori dari grafika itu sendiri. Oke. Nah, kemudian yang kita sering pakai adalah video game ya, adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Jadi video game itu juga harus digerakkan ya, nggak mungkin kita cuman asal ngelihat, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi itu juga bentuk dari teori grafika sendiri yang lagi populer gitu ya, video game. Teman-teman mungkin pasti di sini rata-rata mungkin ya bermain game lah ya, paling enggak ya. Seperti itu gitu ya, karena memang di situ adalah memanipulasi gambar seperti itu ya. Jadi game itu kan nggak nyata ya, seperti itu ya. Jadi kalian kalau main game jangan anggap itu beneran gitu ya sampai nanti diterapkan gitu ya. Itu cuman buat hiburan game itu ya. Nah, yang kemudian adalah graphical user interface atau GUI gitu ya. Graphical user interface adalah antarmuka grafis yang mempermudah interaksi manusia dengan komputer dan alat-alat yang dikendalikan oleh komputer. Biasanya adalah contoh sistem operasi, itu ada Windows, Linux, macOS hingga Android, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi pasti sebuah aplikasi dia mempunyai graphical user interface juga. Itu termasuk bagian dari teori grafika juga gitu ya. Penerapannya ada di situ. Nah, kemudian yang terakhir ada Computer Aided Software Engineering. Dia mirip dengan CAD yang tadi, tapi memang digunakan dalam bidang software engineering. Kalau yang tadi kan dia memanipulasi sebuah bentuk, entah itu bangunan, produk, dan lain-lain. Tapi kalau case dia lebih ke sistemnya gitu ya. Dia digunakan untuk memodelkan user requirement, pemodelan basis data, workflow dalam proses bisnisnya, hingga struktur dari program dan sebagainya. Contohnya misalkan sebuah program dia pasti punya struktur program itu sendiri. Dia punya model sendiri gitu ya. Bahkan di semua aplikasi seperti itu. Entah itu mulai aplikasi Windows, aplikasi yang sering kita pakai juga, itu juga dia mempunyai
pemodelan atau mungkin mempunyai struktur programnya masing-masing. Itu juga termasuk teknologi dari teori grafika gitu ya. Jadi itu beberapa teknologi grafika yang diterapkan gitu ya. Karena ada nyamuk. Jadi dari mulai CAD, Computer Aided Design, Virtual Reality, terus Augmented Reality, visualisasi data, Computer Art, hiburan hingga pengolahan citra dan sampai ke Computer Aided Software Engineering atau CASE gitu ya. Ada yang ditanyakan mulai dari sini? Sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, Pak. Hah? Gimana, Mas? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke, itu tadi penerapan grafika buat dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu sangat bermanfaat juga ya. Sangat membantu. Bahkan jadi yang utama gitu ya. Nah, terus kita bahas soal pixel dalam grafika komputer itu. Kenapa? Karena memang itu penting ya. Karena memang grafika sendiri termasuk dari visual atau manipulasi sebuah gambar ya, pixel jadi hal yang penting karena ini bentuknya digital gitu ya. Nah, pixel atau fitur elemen atau elemen terkecil citra digital yang bisa dilihat mata. Jadi kalau kalian biasanya mungkin ngelihat pixel itu harus ngezoom dulu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian tak kasat mata itu bisa sampai kayak gini pixel itu ya. Pixel itu terdiri dari RGB ya. Ntar ada pesawat lewat. Terdiri dari RGB ya, red, green, blue ya. Ini contohnya di sini ini adalah sebuah monitor gitu ya. RGB dari monitor. Jadi dia memang tersusun dari kecil banget sampai kalian nggak bisa kelihatan. Makanya gitu ya. Harus benar-benar wah sangat kecil sampai seperti itu karena memang dia ada namanya dot per dpi, dot per inch gitu ya. Seperti itu. Nah, sensor citra secara fisik atau dua dimensi dibuat dari rangkaian ribuan sel yang peka cahaya, itu yang namanya pixel. Nah, tiap sel tersebut disebut pixel gitu ya. Bagi monitor atau display komputer, pixel adalah titik-titik cahaya yang membantu suatu objek di layar komputer gitu ya. Nah, layar monitor kalian kalau kalian tidak sadari, wah kalau kalian bisa ngezoom sampai zoom banget gitu ya, itu sebenarnya terdiri dari pixel-pixel kecil gitu ya. Pixel-pixel kecil monitor itu seperti itu gitu ya. Terus kemudian di samping ini juga ada beberapa contoh. Ini ada gambar karakter, terus juga di sini ada sebuah elemen-elemen dari game kalau nggak salah ya. Itu juga memang terbentuk dari pixel juga. Jadi kalau kalian melihat game itu juga terbentuk dari sebuah pixel dalam grafika seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini yang tak bilang tadi pixel pada monitor. Kenapa penting? Karena biar sebenarnya pada paham ya. Monitor atau layar juga terdiri dari ribuan pixel yang terbagi dalam berbaris baris dan kolom-kolom. Jadi kalau kalian lihat di sini ini sebenarnya terbagi dari itu ya, akhirnya bisa menimbulkan cahaya yang nggak kelihatan sampean gitu kan. Sebenarnya itu terdiri dari ribuan pixel bahkan jutaan pixel. Itu tergantung dari resolusi monitor itu sendiri gitu ya. Apabila resolusi maksimum yang disediakan oleh monitor adalah 1024 x 768, maka jumlah pixel yang ada dalam layar monitor tersebut adalah pixel. Jadi 1024 x 768 berapa juta ini? Nah, semacam itu. Itu resolusi standar ya, biasanya widescreen. Kalau nggak widescreen itu 1386 x 7 berapa ya? 786 ya. Nah, apalagi kalau udah sampai resolusi di 8K, 6K itu berapa miliar pixel yang terdiri dari situ. Makanya bisa sangat tajam kalau kalian tanpa sadari. Jadi semakin tinggi jumlah pixel yang tersedia dalam monitor semakin tajam. Makanya kan ada monitor yang kualitasnya sampai 4K, terus 8K ya kan, itu harganya juga lumayan karena memang jumlah pixelnya dia semakin banyak gitu ya.
Jadi 4K itu ukurannya 2000 kali berapa ya, lupa aku. Nah, itu nanti ditotalkan gitu ya. Nah, itu adalah gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang tak bilang resolusi tadi. Resolusi biasanya ditunjukkan oleh horizontal kali vertikal gitu ya. Kalau monitor kalian biasanya standar Full HD misalkan. Atau mungkin ya Full HD biasanya 1920 kali 1080 gitu ya. Itu dikali jadi berapa tuh? Misalkan satu, coba saya kalikan ya. Jadi misalkan Full HD 1920 kali 1080. Berarti ada 2 juta piksel di situ. Seperti itu ya. Nah, kalau 4K apalagi 4K 4 ini 4K ukuran resolusinya 4096 kali 2160. Berarti sama dengan 8 juta piksel gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, resolusi sendiri mengacu pada kerapatan atau banyaknya piksel dalam sebuah gambar ya. Jadi kalau misalkan resolusi HD sama 4K tetap beda. Misalkan kalau HD ada di gambar kiri ini, pikselnya nggak terlalu rapat, tapi kalau 4K dia bisa serapat itu, gitu ya, sampai membentuk seperti ini. Kalian tanpa sadari tak kasat mata soalnya memang. Yang tadi tidak bilang ya, jadi misalnya resolusi 1280 kali 960 dia memiliki total 1,2 megapiksel. Mega itu berapa? Mega ke piksel. Nanti saya coba kita ini 1,2 juta piksel kalau nggak salah. Atau lebih bahkan ya, kayaknya seperti itu. Itu adalah resolusi, terus piksel monitor. Nah, kalau itu tadi resolusi dalam dunia digital, monitor, dan sebagainya, ini adalah resolusi dalam sebuah percetakan gitu ya. Nah, resolusi gambar diukur berdasarkan kerapatan piksel ya, dalam 1 inch. Itu namanya PPI dan DPI. Piksel per inch dan dot per inch namanya. Resolusi 1 PPI berarti ada 1 piksel per inci persegi. Gitu ya. Jadi 1 PPI itu berarti 1 inci persegi. Ngitungnya itu lumayan ribet gitu ya. Begitu pula misalkan nah ini contohnya di gambar ini 1 piksel ada 1 doang, 6 piksel ada 1 2 3 4 5 6, 16 piksel 1 2 3 4 5, ini 4 kali 4 berarti 6. Bayangkan kalau misalkan kalian di sebuah gambar atau foto yang di situ tulisannya megapiksel. Misalkan 20 megapiksel ke piksel itu kalau nggak salah, sebentar coba kita browsing ya. Ke piksel. Jadi hitungannya, nah satu megapiksel itu 1 juta piksel. Berarti kalau 4 megapiksel berarti 24 juta piksel. Wow, banyak sekali nggak itu? Banyak ya. Piro banyak pokoknya gitu ya. Nah, begitu pula resolusi 300 ppi atau pixel per inch itu berarti ada 300 pixel per 1 inch persegi gitu ya. Semakin besar resolusi berarti semakin banyak pixel dalam sebuah gambar. Jadi misalkan kalau kalian lihat foto ukuran 4 megapiksel sama 16 megapiksel tetap besar 16 megapiksel ya. Karena itu terdiri dari 16 juta piksel. Hitung-hitungannya banyak gitu ya. Terus kemudian semakin besar resolusi gambar, semakin baik juga kualitasnya. Jadi itu juga tadi mengacu dari kualitas gambar juga. Selama kualitas gambar itu lebih besar, itu juga hasilnya lebih tajam biasanya. Kualitasnya juga lebih baik gitu ya. Nah, semakin besar resolusi juga semakin besar juga ukuran filenya, gitu ya. Jadi beda misalkan kalau ukuran file 4 megapiksel itu misalkan cuma 4 mega, tapi kalau 16 megapiksel itu bisa 16 mega, 20 mega sampai seperti itu.
itu juga berpengaruh ya teman-teman ya. Ini bingung atau paham nggak kira-kira soal pixel? Atau mau saya ulang? Sebelum saya lanjut. Jadi teman-teman paham ya resolusi di dalam monitor kalian, misalkan monitor kalian ukurannya, ini apa pertanyaan? Paham Mbak? Oke, siap. Alhamdulillah kalau paham ya. Nah, ini megapiksel yang tak bilang tadi. Megapiksel terdiri berasal dari gabungan kata mega yang menunjukkan 1 juta. Dan piksel yang bermaksud struktur elemen. Jadi megapiksel berarti 1.000.000 titik elemen gambar. Nah, jadi 36 megapiksel sama 8 megapiksel pasti gede 36 megapiksel dong. Iya, seperti itu. Jadi memang megapiksel itu berpengaruh terhadap resolusi dan kualitas gambar itu juga gitu ya. Oke. Nah, ini yang tak bilang tadi, dpi dot per inch untuk sebenarnya untuk percetakan. Pak, apa dimensi gambar berbanding lurus dengan resolusi gambar atau tidak, Pak? Dimensi beda ya, Mas. Dimensi itu semacam rasio. Kalau resolusi itu yaitu besar gambarnya. Dimensi itu misalkan kalau Mas siapa ini? Mas Osama ya, dimensi itu 16:9, 4:3 itu jadi kalau dimensi itu entah kotak 1:1 itu dimensi. Tapi kalau resolusi kan dia udah berkaitan dengan berapa besar pikselnya seperti itu. Jadi coba saya contohkan misalkan di Photoshop aja deh ya. Sorry. Photoshopku keluar nggak ya? Enggak ya? Boten, Pak. Oh ya, sebentar saya share lagi. Jadi ini pertanyaan yang bagus nih. Apakah resolusi berbanding terbalik dengan dimensi? Itu udah beda ranahnya ya. Jadi coba, nah ini aku bermain piksel ya. Misalkan 2480 kali 3508. Ini namanya piksel. Terus ini resolusinya 300 berarti per inčinya ada 300 gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Bentar, ada sponsor guys. Oke, nah yang tak bilang tadi 300 resolusi itu adalah ini tadi ya. Jadi nah 300 ppi berarti ada 300 piksel per 1 inch. Kalau 72 berarti 72 piksel per inch. Berarti semakin besar semakin bagus ya kan? Seperti itu. Nanti tergantung. Nah, pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Osama. Dimensi sama resolusi. Ini termasuk resolusi Mas ya. Nah, kalau dimensi itu seperti ini Mas. Dimensi itu mana ya? Saya paling gampang. Nah, dimensi itu ini 16:9. Nah, ini dimensi atau rasio gambar bisa dibilang seperti itu. Kalau 3:4, 3:4. Nah, seperti ini. 2:3 pun juga beda. 2:3. Nah, itu dimensi. 1:1. Nah, ini. Layar kalian pun berdimensi, guys. Layar monitor 4:3, sorry, 4:3. Nah, layar monitor gini, tapi sekarang udah widescreen 16:9. Bahkan ada juga ultra widescreen itu dia 21:9. Ada yang pernah tahu monitor kayak gini? Dia lebar ke panjang gitu, panjang banget.
Ya, dimensi itu namanya. Tapi kalau bisa apa namanya resolusi udah beda lagi seperti itu. Itu Mas Osama, paham? Baik, Pak, paham, Pak. Oke. Lanjut lagi DPI tadi ya, DPI dot per inch. Jadi misalkan kalau kalian di DPI untuk percetakan nih ya, semakin banyak semakin bagus ya. Nah, misalkan di sini ada kanvas ukuran 2,54 cm dengan 10 ppi, berarti di sini cuma ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pixel per inch-nya. Nah, kalau 20 berarti ini hitung aja 20 ya kan. Berarti semakin rapat gitu ya. Seperti itu. Dot per inch. Nah, bedanya dot per inch sama pixel per inch itu apa sih, Pak? Bedanya itu cuma di output buat percetakan aja. Jadi kalau DPI itu biasanya digunakan untuk cetak, kalau pixel per inch itu digunakan untuk gambar digital atau bitmap atau raster. Itu beda-beda kualitasnya. Jadi kalau misalkan rata-rata di sebuah monitor itu pixel per inch-nya itu cuma 72 inch per pixel. Itu udah cukup. Tapi kalau di percetakan paling amannya itu ya di 300 dot per inch namanya. Jadi cuma beda output ya. Jadi digunakan, nah, pixel per inch itu digunakan untuk membuat desain gambar yang akan ditampilkan secara digital, entah itu website, media sosial atau sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan DPI dot per inch dipakai untuk membuat desain gambar yang nantinya akan kamu cetak di percetakan. Nah, seperti itu. Itu bedanya cuma di situ. Gitu ya. Bedanya cuma di situ, teman-teman. Terus apalagi Pak bedanya? Jadi bedanya juga nanti bedanya itu kalau di size-nya. Jadi kalau misalkan kalian di 20 dpi sama 20 ppi itu beda size-nya. Jadi misalkan kalau output buat dipercetakan itu rata-rata 300 itu ya, karena memang dia membutuhkan pixel yang lebih banyak gitu pada intinya. Tapi kalau di digital kalian nggak perlu memunculkan pixel terlalu banyak. 72 udah cukup. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Jadi yang di Photoshop tadi ini kan, nah ini namanya sebentar. Nah, ini namanya 300 atau 72. Rata-rata biasanya di 72. Misalkan coba 4. Nah, ini buat percetakan ya, karena memang buat printed. Tapi kalau buat di foto rata-rata dia juga 300 juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini misalkan di mobile dia rata-rata menggunakan 72 ppi. Seperti itu 72 ya. Nah, resolusi itu ini juga Mas, resolusi itu nah ini sama ini. Ini ke sini tuh dimensi. Resolusi itu ininya. Nah, paham ya Mas ya? Ini ya. Seperti itu. Ini iPad Pro, iPhone itu ada resolusinya segitu. Dimensinya segitu gitu. Oke, itu pixel dalam sebuah grafika komputer. Jadi ini hal yang penting karena biar teman-teman paham ya. Nanti itu mau outputnya buat dicetak atau bentuk digital gitu ya. Jadi sudah paham. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang apa namanya pixel itu juga grafika komputer juga ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Ini kayaknya materinya udah selesai ya, udah selesai ya. Seperti itu. Jadi materi kali ini kita berbicara soal penerapan dari grafika sama di teori pixel gitu ya. Pixel itu paling penting kalau teman-teman paham gitu ya. Harus paham paling enggak tahu gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bentar saya minum dulu ya. Oh ya, teman-teman di sini ada grupnya nggak sih buat mata kuliah buat kelas kalian ini? Belum buat, Pak. Belum buat. Dari dulu belum buat atau gimana? Seperti itu, Pak. Nggak ada yang buat.
Nggak ada yang buat. Iya. Berarti kalian selama ini komunikasi gimana kalau sama teman-temannya? Jarang. Grup grup besar informatika, Pak. Oh, grup besar informatika. Jadi mungkin biar enak koordinasinya untuk kelas saya di multimedia sama ke grafika, teori grafika, kalian buat grup sendiri ya. Nanti saya bisa di-invite seperti itu. Oke? Bisa? Nanti saya minta tolong Mas Osama deh yang buat ya. Nanti diinputkan nomor saya di chat ini. Biar saya koordinasi kalau sewaktu-waktu mungkin saya kosong atau apa, nanti bisa saya infokan di grup kelas seperti itu ya. Baik, Pak. Oke? Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya teori grafika itu ada intinya adalah memanipulasi sebuah gambar ya teman-teman ya. Jadi kita nggak semata-mata oh gambar itu ternyata tercipta gitu aja, enggak. Itu bentuk manipulasi. Jadi kalian termanipulasi sebenarnya kan gitu kan, ya kan? Seperti itu. Nah, multimedia juga itu termasuk bagian dari teori grafika juga. Nah, itu pengembangan dari teori grafika. Cuman di multimedia udah ada bentuk audio gitu ya. Kalau di grafika sendiri kan memang dia yang berhubungan dengan visual. Visual entah itu grafik desain, entah itu apapun tentang sebuah gambar seperti itu. Oke? Tidak ada pertanyaan? Ini kalau ini belum saya kasih tugas ya, kayaknya memang tugasnya agak berat. Nanti, maksudnya mungkin minggu depan saya baru kasih tugas buat grafika itu sendiri ya kan. Oke, pertanyaan bagus Pak. Pertanyaan mungkin kurang nyambung mengenai pixel di kamera HP. Kenapa pixelnya selalu gede-gede dan di beberapa HP kelas atas malah pixel nggak terlalu gede, tapi hasilnya malah sedikit lebih bagus. Oke, kita bilang brand iPhone sama Android, entah Android kelasnya Samsung ya. Kenapa kok pixelnya memang kecil tapi apa namanya dia memiliki gambar yang lebih tajam karena balik lagi kalau sebuah kamera itu dia punya namanya sensor Mas. Nah, ada build quality di sensornya. Jadi meskipun dia pixelnya besar tapi kalau sensornya biasa dia gambarnya juga biasa. Tapi kalau iPhone memang dia udah sensornya udah kelas bagus, dia sensornya udah setara Zeiss kalau nggak bukan Zeiss apa ya? Setara Zeiss kalau nggak salah sih. Zeiss itu adalah salah satu produk kamera juga. Dia memang memproduksi sensor dari kamera. Jadi jangan kira di kamera HP kalian itu nggak ada sensornya, itu ada sensornya. Nah, pixel itu sebenarnya cuma resolusi kan, segede apa misalkan. Ada resolusi di kamera Oppo itu bisa sampai 40 megapiksel, tapi kalau iPhone itu paling cuma 12 megapiksel, 8 megapiksel, tapi balik lagi. Image quality sama sensornya itu lebih bagus memang di iPhone daripada di yang lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu yang saya tahu, Mas Erlan. Jadi bukan karena saya pengguna Apple atau mungkin saya pengguna Android, enggak ya, tapi memang itu udah terbukti ya mungkin ya. Udah mungkin banyak yang tahu ya, kok image quality-nya memang lebih bagus karena memang kalau di kamera sendiri yang bikin bagus itu bukan cuma pixelnya Mas, tapi sensor kamera karena memang sensor itu merekam gambar gitu ya. Seperti itu Mas Erlan. Jadi berdasarkan sensornya juga ya Pak? Iya pasti berdasarkan sensornya. Jadi meskipun kalau kalian tahu kamera HP yang ukuran berapa 40 megapiksel misalkan dengan kamera DSLR yang dia cuma ukuran 24 megapiksel, kenapa lebih bagus? Karena memang dia sensornya lebih besar gitu loh. Sensornya lebih bagus seperti itu. Kurang lebih sih pengertiannya kayak gitu Mas Erlan. Paham ya? Karena saya juga termasuk fotografer juga, jadi saya juga paham hal kayak gitu. Saya juga tahu image quality, terus apa namanya produk quality-nya sama sampai ke build quality-nya itu juga paham seperti itu. Jadi kenapa saya juga
nek bandingin Mas iPhone saya, iPhone misalkan iPhone SE nih dengan OVO yang udah, atau jangan bilang merek lah, Android yang udah besar banget, biasanya bisa di head to head kan, karena memang kalau iPhone itu memang dia menang di sensor kameranya seperti itu. Oke, seperti itu pertanyaan yang bagus, tapi mungkin bisa jadi ilmu baru ya teman-teman ya. Bukan saya mengidolakan iPhone, enggak. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu juga masuk, sebenarnya masuk teori grafikal sensor itu juga, sensor kamera itu sebenarnya. Cuman kalau sensor kamera itu lebih ke dia memang menangkap gambar asli Mas ya. Jadi kalau teori grafika kan dia manipulasi, tapi kalau kamera kan dia asli. Nah, itu udah ada dibentuk sama Mas Osama, silakan masuk di grup aja. Jadi kalau ada apa-apa nanti saya bisa infokan di grup, share materi atau apapun itu. Oke? Misalkan mau izin atau apapun juga nanti bisa lewat grup ya teman-teman ya. Misalkan Pak saya lagi ada acara keluarga, nanti bisa di grup. Jadi nggak alfa tapi izin. Selama ini kan saya nggak tahu nih teman-teman yang nggak masuk itu gara-gara apa kan gitu kan. Oke, saya sudah join, ini coba diganti Mas kelas reguler gitu Mas. Soalnya ada yang buat karyawan juga. Reguler multimedia dan teori grafika IPTS gitu Mas. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Biar kita koordinasinya ya biasanya itu lewat e-learning, cuman apa namanya, biar lebih cepat aja sih. Kalau learning kan harus buka browser dan lain-lain kan. Kalau WhatsApp kan tinggal kita langsung info grup nih misalkan seperti itu. Itu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? 3, 2, 1, tet. Oke, tidak ada ya. Jadi kita cukupkan dulu, masih banyak waktu, nggak apa-apa, cuman nanti bisa teman-teman manfaatkan buat ngerjain tugas multimedia atau apa seperti itu. Oke. Pak, kalau kamera 360 itu bentuknya bulat, kameranya apa gimana? Nah, itu kalau visual itu bukan dari sensornya, tapi dari lensanya, Mas. Lensanya memang ada lensa namanya apa ya, lensa standar itu namanya lensa fisheye, tapi kalau 360 aku nggak tahu nama lensanya. Nah, lensa fisheye itu dia masih nggak 360 tapi 180 ya Mas Yan, 180 derajat hasilnya. Jadi masih 180, tapi kalau lensa 360 itu mungkin namanya emang lensa 360 sih kayaknya. Nah, lensa 36 derajat. Nah, ini seperti ini ya, hasilnya kayak bumi bulat gitu ya. Mana hasilnya? Nah, hasilnya kayak bumi bulat gitu ya. Itu bukan sensornya tapi lensanya, Mas. 360, jadi kayak bumi gitu ya. Nggak tahu dia terbentuknya gimana. Jadi lensanya itu kayaknya dia agak cembung-cembung gimana bisa bentuk kayak gitu. Itu sebenarnya juga manipulasi gambar sih memang. Tapi kalau bentuk kayak gini ya, cuman memang itu baru pemantulan cahaya sih, karena memang kalau di fotografi itu sendiri kan dia pemrosesannya beda dengan grafika kan, dia menggunakan komputer untuk manipulasi, tapi kalau di kamera sendiri kan dia nggak ada alatnya, dia ya ada alatnya, dia bukan manipulasi, dia emang gambar nyata, gambar beneran seperti itu. Oke, saya absen dulu biar nggak lupa sebelum pada menghilang. Waduh, menghilang. Oke, ini kemarin di minggu pertama jarang ada yang hadir, sekarang udah mulai banyak ya. Mas Adit hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Mas Dimas nggak ada ya. Mas Erlan Wikiring tadi nggak ada Mas ya? Hadir, Pak.
tadi pas mata kuliah multimedia nggak hadir ya? Ada Pak, hadir juga yang tentang clipping max sama Oh iya deh. ya. Tapi tadi saya absensi ada nggak ya? Saya kayaknya tadi manggil. Ada Pak, Oh ada ya? udah di warna hijau juga. Oh udah ya. Yang nggak ada kayaknya tadi siapa ya? Lupa saya namanya. Oh Mas Grasberg, sorry. Hampir sama sih. Mas Erlangga nggak ada, Mas Grasberg juga masih belum ada ya, Mas Grasberg ya. Grasberg. Ya benar nggak sih? Ya ada ya. Mbak Kartika hadir? Hadir, Pak. Oke, dari kemarin nggak ada kemana ini, Mbak? Kemarin ada, Pak. Tapi pas terakhir saya kan izin lagi di perjalanan. Kemarin masuk kok. Oh, kemarin masuk berarti ya? Ah. Oh, berarti tahu materinya ya? Soalnya kan saya panggil nggak ada kemarin itu. Iya, kemarin saya terakhir lagi di perjalanan, Pak. Mas Osama, nah Mas Osama kemarin kemana Mas Osama? Lampu Pak mendadak. Apa? Mati lampu mendadak jelek jaringan. Oh, jelek jaringan. Oh, nanti bisa misalkan ada apa-apa langsung izin dini ya di grup ya. Baik Pak. Saya paham ya. Mas Farul hadir? Hadir ya. Hadir Mas Farul. Mas Reza? Hadir Pak. Farul. Oke, Mas Reza hadir, Mas Farul hadir, Mas Rega nggak tahu. Mas Rio hadir ya? Hadir Pak. Mas Wahyu hadir. Mbak Zulfa hadir ya? Hadir, Pak. Kemarin kemana, Mbak? Kemarin masuk sih, Pak. Cuma setengah jalan. Mati lampu, HP-nya lowbat. Saya jalan mati lampu, HP-nya lowbat. Oke. Siap. Berarti tak tulis izin nggak apa-apa, Mbak ya? Yang penting, kalau ada apa-apa teman-teman nanti izin bisa di grup ya teman-teman ya, biar saya paham. Paling nggak seperti itu, oke? Kalau nggak ada alasan berarti alfa gitu ya. Misalkan izin apa, izin sakit, izin apa nanti bisa. Kayaknya memang berat bobotnya juga berat bobotnya juga beda gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan nanti kita cukupkan dulu pertemuan pada hari ini. Teman-teman silakan dikerjakan tugasnya ya. Saya tunggu buat minggu depan ya, multimedia juga ya. Itu ya. Oke, nanti yang belum tahu tugasnya, monggo nanti bisa di forward lagi. Saya minta tolong Mas Osama buat jadi adminnya ya. Silakan dibikin note tugas multimedia tadi ngapain aja, gitu ya. Nah, itu kayaknya sudah di note sama Mas Osama sepertinya. Ya enggak sih? Saya tuing gitu soalnya. Ini sudah di note sama Mas Osama. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Tetap sehat-sehat semua. Untuk perkuliahan pada pagi hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih. Sama-sama.